マジで検索しとある。お前がやったのは命を殺す。 Halo nakama, kembali lagi bersama kami di Cime Cerita Anime. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur anime baru yang berjudul Tougen Anki, di mana anime ini bercerita mengenai bentrokan tak terampungkan antara dua kubu yang terus bertarung antara manusia dan oni. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja ke videonya. Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Shiki yang tengah mengelap dan merapikan deretan senjata miliknya sambil bercakap-cakap di telepon. Suaranya terdengar santai bahkan sedikit terbahak, sebab ia baru saja dikeluarkan dari sekolah akibat terlibat perkelahian. Ketenangannya buyar ketika Tsuyoshi, ayah angkatnya, muncul dan langsung mengetuk kepalanya dengan keras. Ia menuntut penjelasan mengapa Shiki diusir. Bukannya menjawab, Shiki malah menyuruhnya pergi. Dengan nada penuh curiga, Tsuyoshi mempertanyakan alasan Shiki menyimpan begitu banyak senjata, padahal rumah mereka hanyalah toko anggur kecil, bukan gudang persenjataan. Shiki pun balik menyerang dengan kata-kata, mengatakan bahwa toko anggur mereka hampir gulung tikar karena Tsuyoshi kehilangan pelanggan. Pria tua itu membalas dengan sindiran, menuding Shiki sok besar kepala hanya karena diusir dari sekolah. Shiki pun tersinggung, menyatakan bahwa ia tidak akan pernah menjadi pecundang seperti Tsuyoshi, di mana ucapan itu jelas melukai hati ayah angkatnya. Namun ia memilih turun ke bawah untuk menjawab telepon urusan bisnis. Tak lama kemudian, Tsuyoshi pergi mengantar barang, sementara Shiki mendesah berharap ada keluarga kaya yang mau mengangkatnya sebagai anak. Lalu ia pun berlatih menembak, tapi mendadak suara ledakan keras dari luar rumah membuatnya kaget. Sosok pria tua berpakaian putih muncul, auranya mengancam. Tepat saat pria itu hendak menyerang, Tsuyoshi melintas dengan mobil dan menabraknya, lalu berteriak pada Shiki untuk masuk ke dalam. Tsuyoshi mengatakan bahwa satu-satunya jalan selamat adalah meninggalkan negara ini, di mana Shiki yang belum memahami situasinya bertanya mengapa ayahnya tega menabrak orang. Namun Tsuyoshi menegaskan bahwa orang itu belum mati dan mereka harus menjauh sejauh mungkin. Dengan nada serius, Tsuyoshi meminta Shiki mendengarkan baik-baik, di mana ia adalah keturunan Oni, sedangkan pria yang menyerang tadi adalah keturunan Momotaro. Dan saat Tsuyoshi berbalik, Shiki telah hilang. Ia mengikuti jejak kabut hitam yang masuk ke gudang, di mana di dalam Shiki telah tergantung di jaring asap gelap, berhadapan dengan pria bernama Samadare. Dengan tatapan merendahkan, Samadare menyebut darah Shiki tak lebih dari darah hama, dan tugas seorang keturunan Momotaro adalah membasminya. Saat itu Tsuyoshi masuk, menegaskan bahwa legenda Momotaro bukan dongeng. Selama ribuan tahun, keturunan Momotaro dan Oni telah saling bertarung. Namun kini, pihak Momotaro yang bersatu membentuk sebuah kelompok bernama Agent Momotaro. Meski Shiki tak mengerti sepenuhnya, Tsuyoshi pun menyuruhnya agar mundur. Tsuyoshi sempat memukul mundur lawannya, tetapi Samadare mencibir bahwa kekuatan sang mantan senior di Agent Momotaro telah merosot jauh. Kemudian Samadare menatap Tsuyoshi tajam, mempertanyakan apakah pria itu sudah melupakan betapa berbahayanya ras Oni. Dengan nada dingin, ia menegaskan bahwa siapapun yang melindungi Oni akan bernasib sama, yaitu dilenyapkan. Tsuyoshi meminta lawannya diam dan menerima serangan seriusnya. Namun Samadare jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Ia menghindar dengan mudah, lalu melancarkan pukulan beruntun yang mengajar Tsuyoshi hingga tak sadarkan diri. Melihat ayahnya bersimbah darah, Shiki tak kuasa menahan emosi. Ia memaki Samadare dan bersumpah akan membunuhnya. Namun Samadare hanya menanggapinya dengan dingin, berkata bahwa Shiki akan segera menyusul ayahnya ke alam baka.
Shiki pun menerjang dengan kekuatan mengerikan, membuat Samadari terhuyung, di mana pedang lawan sempat memutus salah satu lengannya, tetapi Shiki langsung menumbuhkannya kembali. Pertarungan pun makin memanas. Shiki memanggil senjata api berdarah, memaksa Samadari menggunakan seluruh kemampuan untuk menangkis. Yang mana saat itu membuat Samadari terpojok dan langsung mencoba menjatuhkannya dengan melempar pedang, tetapi Shiki berhasil menendangnya mundur. Shiki pun menindih wajahnya lalu menembakkan rentetan peluru seperti hujan badai. Meski nyaris mati, Samadari tetap selamat. Namun, saat itu Shiki tiba-tiba roboh, senjata darahnya hancur dan transformasinya menghilang. Kebingungan melanda Shiki, sementara Samadari menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan reaksi khas seseorang yang pertama kali membangkitkan kekuatan Oni. Terengah-engah, Samadari bertanya mengapa Tsuyoshi rela mati demi makhluk yang jelas-jelas adalah monster. Tsuyoshi pun hanya tersenyum pahit, mengingat masa kecil Shiki yang ceria, dan mengatakan bahwa ia telah menjadi ayah yang bahagia, meski sebentar adalah hal yang cukup baginya. Ledakan besar di kejauhan menarik perhatian warga, membuat Samadari memilih mundur. Ia pun berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Saat itu Shiki merasa panik dan mencoba memanggil ambulan, tetapi Tsuyoshi menghentikannya. Dengan sisa napasnya, ia menjelaskan bahwa ia tak pernah bisa menggunakan garis keturunan Shiki, karena itu berarti membuka ancaman pembunuhan terhadapnya. Kini, ia hanya bisa meminta putranya menjadi cukup kuat untuk mengalahkan Momotaro dan Oni, demi bisa hidup bebas. Namun pada saat itu, Tsuyoshi hanya sempat menghadiahkan satu senyum terakhir sebelum napasnya terhenti untuk selamanya. Tak lama kemudian muncullah seorang pria bersepatu roda yang meluncur ke arahnya. Saat terbangun, ia menemukan dirinya berada di sebuah tempat asing. Sebelumnya, dalam ketidaksadaran Shiki bermimpi kembali ke masa kecilnya, bermain di taman dengan sang ayah yang selalu mengawasinya. Namun bayangan indah itu membusuk menjadi mimpi buruk ketika Tsuyoshi dibunuh oleh sosok bernama Samadari. Dari mimpi itu, ia tersentak bangun, menatap mata merah pria yang menculiknya. Penculik itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Naoto, yang merupakan seorang Oni, sembari memunculkan tanduknya. Ia menolak menyebutkan lokasi mereka sekarang, hanya mengatakan bahwa tubuh ayah Shiki telah disimpan dengan aman. Naoto mengklaim tujuannya membawa Shiki ke sini adalah untuk diuji kelayakannya bergabung dengan agen Oni. Ia pun mulai menjelaskan tentang organisasi lawan bernama Agen Momotaro, kelompok yang memburu Oni. Menurutnya, para Oni kini juga memiliki agen mereka sendiri untuk melawan balik, dan tugas Naoto adalah menemukan Oni yang baru terbangun seperti Shiki. Setelah penjelasan singkat itu, ia melepas penutup mulut Shiki. Begitu bebas, Shiki langsung berteriak menuntut kebebasan, bahkan mengancam akan membunuh Naoto jika ayahnya terluka. Naoto tanpa ampun memotong skor penilaian Shiki yang sejak awal sudah nol, menyebutnya bodoh karena tak mengerti maksud disimpan dengan aman yang ia telah jelaskan sebelumnya. Shiki pun menolak percaya pada pria mencurigakan di depannya, dan setiap sumpah serapah yang ia lontarkan membuat skornya terus berkurang. Naoto pun memperingatkan bahwa jika ingin lulus evaluasi, ia harus bekerja sama. Lalu, Shiki pun mencoba menahan emosi, tetapi tatapan tajamnya tetap memancing Naoto untuk menilai bahwa metode evaluasi biasa tidak akan mempan. Tanpa peringatan, Naoto melepaskan dasinya dan melilitkannya di leher Shiki. Ia berkata bahwa sifat asli makhluk hidup akan terlihat jelas ketika berada di ambang kematian, dan itulah yang ingin ia saksikan. Saat itu Naoto mencibir, mengurangi 100 poin lagi dari skor Shiki karena tak mampu mengendalikan darahnya sendiri, lalu menunjukkan bagaimana seharusnya kekuatan itu digunakan Shiki. Dalam keadaan setengah sadar, melompat, menyerang, namun semua gerakannya terbaca. Beberapa menit kemudian, Naoto duduk santai di atas tubuhnya, berkata pelan bahwa hal seperti itu wajar untuk seorang Oni yang baru saja terbangun. Aula tempat duel itu berlangsung sudah porak-poranda. Shiki sembari memanfaatkan darahnya sebagai senjata,
menyuruh Naoto berhenti menguliahinya. Dengan tenang, Naoto menghilangkan payung darahnya dan menegaskan bahwa dirinya tak pernah hilang kendali, sebab ia mampu mengatur kekuatannya. Baginya, tak ada lagi yang perlu dibicarakan, karena Shiki resmi gugur dari seleksi menjadi agen Oni. Shiki pun masih belum sepenuhnya mengerti alasan dibalik keputusan itu. Namun ia sadar betul satu hal, Naoto luar biasa kuat. Demi ambisinya untuk menjadi lebih hebat dan membalas kematian ayahnya, ia menanggalkan harga diri dan memohon untuk diterima sebagai bawahan. Namun, Naoto memutuskan untuk mengakhirinya. Ia melukai ibu jarinya dengan cincin khusus, membiarkan darah menetes, lalu membentuk payung. Saat melihat itu, Shiki mendapatkan ide untuk membuatnya berubah pikiran. Ia melompat mundur menghentamkan tinjunya di ke lantai hingga berdarah. Bukannya terkesan, Naoto malah mengkritiknya karena hampir kehilangan kendali hanya demi satu serangan. Saat niat Shiki mulai kembali terpengaruh mode berantakan, Naoto mempersiapkan jurus pamungkasnya, membentuk busur darah di dalam medan perlindungan. Namun, ia membatalkannya ketika menyadari Shiki sedang melawan insting liar itu dan mempertahankan kendali. Kemudian, Shiki roboh ke lantai, kehabisan tenaga, tetapi tersenyum puas karena berhasil menahan diri. Saat itu Naoto pun terkejut. Tidak hanya Shiki mampu menguasai kekuatannya, ia juga telah menahan mode berantakan, sesuatu yang jarang terjadi. Namun, begitu Shiki mengungkap tujuan sebenarnya, mencari kekuatan untuk membalas dendam pada pembunuh ayahnya, Naoto langsung menutup peluang itu. Ia membentuk tombak darah dan berkata bahwa orang seperti Shiki adalah ancaman bagi masyarakat. Bukannya menurunkan tensi, Naoto malah menambahkan bahwa status Shiki bukanlah anak buah, melainkan seorang murid. Setelah memberitahu bahwa Shiki lolos ujian dengan susah payah, Naoto menawarkan kesempatan untuk membuktikan diri. Karena Shiki terlihat bingung, Naoto memutuskan untuk mulai dari dasar. Ia menjelaskan bahwa mereka berada di sebuah pulau bernama Pintu Neraka. Dulunya dikenal sebagai Onigashima, tempat legenda Momotaro membantai para iblis. Kini, pulau itu menjadi wilayah aman bagi para Oni, dan di pusatnya berdiri Akademi Rosetsu, sekolah militer khusus yang melatih Oni menghadapi agen Momotaro. Fokus Shiki hanya satu, ia cukup kuat untuk membalaskan dendam kepada ayahnya. Naoto tidak memberi janji apapun, hanya peringatan. Jika Shiki tak sanggup melawan agen Momotaro, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Keesokan harinya, Shiki bersiap berangkat ke sekolah barunya. Naoto pun mengingatkan bahwa semua siswa lain telah melewati tes dan kemungkinan besar Shiki adalah yang paling minim kemampuan. Ia meminta tisu kepada seorang murid bertopeng bernama Jin, yang ternyata seorang bangsawan dengan sikap arogan. Jin pun memerintahkan Shiki untuk tidak mengajaknya berbicara, membuat Shiki kesal dan menggoda soal tanduknya yang belum terlihat. Dengan santai, Jin memunculkan tanduknya sambil meremehkan Shiki sebagai pemula emosional yang terlalu sering memamerkan tanduk. Di mana komentar ini memicu kemarahan Akari, murid lain yang juga kesulitan mengendalikan tanduknya. Naoto tidak memberi waktu untuk drama kelas. Pelajaran pertama mereka adalah permainan petak umpet. Semua murid dibawa ke hutan, diberi waktu 1 jam untuk kembali ke sekolah sambil menghindari tangkapan Naoto. Di mana siapapun yang gagal akan langsung dikeluarkan. Murid boleh memakai kekuatan mereka, sementara Naoto hanya akan menggunakannya jika keadaan darurat. Naoto pun menegaskan bahwa sekolah ini bertujuan mempersiapkan para siswa menghadapi kerasnya dunia nyata, dan ujian akan datang di setiap langkah. Setelah memastikan semua siap, Shiki pun menyatakan tekadnya. Ia akan berusaha sekuat tenaga dan lulus ujian kali ini.